Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam Bapak Hendra, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Dedi. Aduh, lama nggak jumpa ini Pak Dedi. Gimana ini Pak Dedi? Ya, Pak, kita sudah jadi CGP saling jauh kan lokasinya dan kapal sudah di Gimana Pamekasan. kabarnya Pak Dedi? Gimana kabarnya? Kabarnya gimana? Ya, baik Pak, baik Pak, alhamdulillah sehat. Pak Dedi, Iya Pak, ya Pak. Ini boleh saya mau curhat Pak Dedi? iya Pak, silakan Pak. Baik Masalahnya Pak Pak ya? Hendra, Ya Pak, apa yang mau Bapak, apa yang Bapak mau ceritakan? Ya, ya ini Pak Dedi. Eh, Begini Pak. Akhir-akhir saya itu atau merasa siswa saya itu di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Terus selain itu jumlah murid atau siswa saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Dan yang mengerjakan itu saja siswa saya. Gimana itu Pak? oh jadi itu ya Pak ya yang mau Bapak ceritakan ya kan. Nah, dari obrolan siang hari ini. Ya, 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 Pak. Dua Pak. iya. Ini Pak, saya mengharapkan solusi dari jenengan Pak atas permasalahan saya tentang antusiasme siswa saya yang saya ajar Pak. Ya Pak ya Pak. Menurut Pak Indra, apa saja yang membuat murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak selama ini Bapak ini apa nih? Bapak ajarkan. Kalau saya ingat kembali Bapak, hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias itu adalah yang pertama ya Pak. Yang pertama, itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Mungkin terlalu monoton, terus saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan siswa saya. Terus yang kedua Pak, itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif. Gitu Pak. Oh, gitu Pak ya. Ini kira apa yang membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran? Jadi dalam menerima materi Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak. Iya. Menurut saya Bapak, itu siswa saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, gitu Pak. Wah, kalau begitu bagus tuh Pak sependapat dengan saya Pak. Lalu menurut Bapak Hendra, apa yang membuat murid belajar asik dan tidak membosankan pada pembelajaran? Gimana itu Pak? Menurut Bapak? Ya, itu kalau menurut saya Bapak, itu pembelajaran yang diinginkan dari peserta didik atau siswa saya itu mungkin gini Pak. Pembelajaran itu harus terpusat pada siswa. Terus siswa juga aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ya semacam intermezzo atau istilahnya ice breaking, supaya pembelajaran itu lebih menarik gitu Pak. Oh gitu, wah asik Pak itu berarti Pak ya. Ya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melihat kondisi pembelajaran seperti itu? Setelah saya seperti itu Pak, kadang-kadang saya juga berpikir apakah saya gagal dalam menjadi guru untuk memberikan pembelajaran yang bermanfaat pada murid saya gitu Pak. Itu analisa saya, perpikiran saya gitu. Ya kita sebagai pendidik ya memang wajar lah Pak kalau kita selama ini ngajar dan kita beranggapan memiliki perasaan seperti itu Pak. Karena setiap murid kan banyak Pak. Jadi kita melihat satu-satu ya. Seumpamanya jika diberi tentang
penilaian menurut Bapak kira-kira penilaian sampai tingkat berapa Pak? Misalnya 1 sampai 10. Hmm, menurut saya Pak, Itulah pembelajaran yang Bapak terapkan dulu. mungkin itu Pak, di angka atau level angka di antara rentang 1 sampai 10 tadi itu ya di angka 7 Pak. Jadi malu saya itu mengungkapkan, jadi saya kasih nilai 7 Pak. Oh gitu ya, ya kan sudah cukup bagus lah Pak, nggak usah malu Pak. Kita juga sama-sama belajar ya. Jadi Ya Pak, begini Pak, setelah setelah saya melihat kondisi pembelajaran yang di Bapak, minat belajar anak, lalu kedepannya target yang direncanakan untuk meningkatkan pembelajaran anak itu berapa? Coba misalnya kondisinya 7 tadi ya, dengan angka kondisi 7. ya kalau menurut saya Pak, dengan kondisi saat ini yang saya alami, ya tetap di angka 7 Pak. Itu juga bagus Pak menurut saya Pak. Dan kondisi yang saya alami. Misalnya, misalnya ya Pak ya, kalau Bapak berkeinginan atau memiliki niat yang kuat untuk merubah pembelajaran biar anak-anak itu lebih antusias, senang, Bapak memiliki target angka 9, mana Pak? Ya, kita kan juga bisa merencanakan Pak. Yang penting kan kita sudah menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan kita dan murid tidak membosankan. Makasih banyak Pak atas masukannya. Ya mungkin ya akan saya coba Pak. Saya coba dan dalam pembelajaran nanti saya akan memodifikasi pembelajaran seperti apa. Yang terpenting itu Pak, nanti pembelajaran itu yang menyenangkan dan menggunakan media lain yang menarik, inovatif, dan lain-lainnya, misalnya seperti PowerPoint, atau PPT, atau game yang bersifat edukasi, terus permainan dan sebagainya. Nanti itu Pak, nanti yang saya coba untuk pembelajaran yang menyenangkan. Oh begitu Pak ya. Ini misalnya kalau mengenai tugas-tugas yang diberikan sama Pak Hendra, apakah mungkin itu penyebabnya kurang antusias atau dalam mengerjakan tugas atau anak-anak malas mengerjakan dan tidak terlalu banyak tugas lagi. Gimana Bu? Misalnya opsi saya gitu menurut Pak Hendra. Ya Pak, makasih Pak. Ya kemungkinan mungkin analisa saya Pak, kemungkinan karena tugasnya saya yang terlalu banyak Pak. Dan tanpa saya memberikan sebuah sumber belajar yang beragam dan mengasih. Itu mungkin Pak yang kendalanya. Ya kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja Pak? Dan banyak kan media pembelajaran aktif yang banyak sekali di internet ya Pak, yang sehingga membuat anak tidak membosankan Pak. Saya itu menggunakan referensi buku teks, itu teks buku teks yang ada di perpustakaan, terus nanti ada buku teks sifatnya nanti itu kita browsing ke internet dan kita sampaikan. Tapi kebanyakan kita menggunakan perpustakaan karena itu termasuk perpustakaan itu adalah yang kita manfaatkan untuk budaya literasi tadi, untuk teks saya yang kita gunakan. Mungkin selain pembelajaran buku perpustakaan, memang perpustakaan itu betul kan cari informasi. Ya. Kita bisa di Google di situ selancar di perpustakaan, literasi semua. Mungkin selain itu apa lagi? Mungkin yang sering Bapak pakai? Ya, saya berpikir Pak, banyak Pak ya, sumber belajar. Nanti seperti kita mencari referensi di browsing di internet, yaitu tentang video pembelajaran, terus di YouTube, terus artikel-artikel yang ada di AI, terus di blog atau tulisan ilmiah yang
berkaitan dengan pembelajaran seperti di internet. Terus juga saya juga menggunakan aplikasi yang sekarang lagi tren kayak di medsos seperti di Facebook, TikTok, atau di IG atau di Twitter yang sekarang X gitu Pak. Kita Ya betul Pak. Itu betul, bagus sekali tuh Pak. Mungkin saya yakin dengan Bapak menggunakan belajar seperti itu sebagai sumber belajar pasti membuat murid antusias dan senang, gitu, Pak. Menurut Pak Indra yang sudah dilakukan selama ini. Ya, aduh, makasih banyak Pak. Ya, jadi apa? Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Yang pertama Pak, ya. Ya, Pak. Yang pertama Pak, ya. Yang pertama Pak, nanti saya ingin merancang sebuah pembelajaran yang mengasihkan dengan beberapa atau menggunakan beberapa sumber belajar yang beragam. Contoh seperti sekarang kan lagi ngetren Pak, seperti Canva, Which, terus belajar kelompok secara daring, misalnya kita gunakan Google Meet, gunakan Zoom. Terus yang kedua Pak, itu akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kita akan nanti menggunakan beberapa LKPD Pak, LKPD yang ringan, dan nanti disesuaikan dengan minat dan bakat siswa kita Pak. Istilahnya itu yaitu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi terpusat pada peserta didik. Intinya seperti LKPD itu kan sudah termasuk di pembelajaran diferensiasi. Terus dan siswa itu tidak akan terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang dengan mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk apa, puisi atau laporan digital, kita mengirimkan secara online. Ya, bagus sekali itu Pak. Itu sangat bagus Pak. Ini mungkin mudah-mudahan dengan apa yang kita bisa tercapai nanti Pak. Itu pembelajaran yang ya. Iya Pak. Habis itu setelah itu komitmen apa Pak yang Bapak rencanakan tadi sudah dijelaskan menggunakan ya ini dengan menggunakan kuis atau apa tadi banyak ya. Komitmennya sekarang apa? Ya. Gini Pak. Ya. Dari pembicaraan tadi Pak, itu saya punya komitmen Pak. Apa yang disampaikan Pak Desi tadi, saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, inovatif, dan menggunakan beberapa sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga siswa-siswa saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat siswa-siswa saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan semua pemilihan sumber belajar itu pada siswa-siswa saya. Artinya cita-cita saya itu akan berkembang Pak, mencari referensi seperti apa itu saya serahkan pada peserta didik atau siswa saya. Itu Pak, konsep kedepannya seperti itu. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung Pak dengan rencana Bapak komitmen. Mudah-mudahan semuanya lancar sesuai dengan harapan yang dijalankan Pak. Ya. Amin amin Pak. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak Desi ya atas waktunya. Maaf kalau saya mengganggu dengan aktivitas dengan sharingnya luar biasa Pak dengan Pak. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita dan menjadi sebuah contoh untuk perbaikan pendidikan kita Pak. Iya, sama-sama Pak. Nah, dan meskipun kita beda ini tidak bisa kita sudah berkomitmen Pak. Makasih banyak Pak ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Sampai jumpa Pak ya. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam. Stop Pak.